Udah ini emang enak banget sih sama teman-teman SD. Buat Rosa, buat Ovi, Runi, Nana, Maher, Teddy, Intan, Dela, atau siapapun teman-teman SD yang mungkin aku nggak nyebutin, aku minta maaf. Nangis. Kenapa? Tiga, dua, satu, Biber yuk. Kali ini bakalan ngobrol hati ke hati, mungkin bisa dari kami ke kalian yang ada di tempat kalian sekarang, ataupun dari aku ke kamu, hatiku ke kamu. Ya, tujuannya adalah dari hatiku ke kamu, dari hatimu ke aku, terus kemudian dari hati kita ke hati semua pemirsa di sana. Wih, pemirsa. Sahabat berdua saja. Ya. Yes. Jadi kami bakalan ngobrol-ngobrol, ya ngobrol-ngobrol ringan, ngobrolin tentang pengalaman kami berdua. Yang seru, yang pasti energi positif ini harapannya bisa kalian ikut merasakan juga, serap energinya. Ya, semoga kalian bisa ikut merasakan. Iya itu. Oke, aku mau tanya ke kamu nih. Oke. Apa sih makna ulang tahun buat kamu? Oke. Kalau makna ulang tahun buat aku itu sebenarnya ada dua hal. Ada yang bikin sedih, ada yang buat seneng. Yang buat sedih itu lebih ke kayak, ya umurku udah semakin tua nih, udah seberapa, udah hal apa aja yang aku lakuin, dan maksudnya bikin kayak introspeksi diri lagi gitu. Terus kalau senengnya itu nggak sih, bukan senengnya itu lebih ke seneng terharu gitu loh. Itu kayak aku lebih menghargai aku lahir. Kenapa kamu bersyukur kalau kamu lahir? Biar bisa ketemu kamu. Isinya jawabannya gombal mulu. Aduh. Oke, jadi Dara itu beberapa hari yang lalu itu habis ulang tahun. Nah, buat sahabat semua, Dara itu tipikal kalau ulang tahun itu dari jauh-jauh hari itu udah kode. Aku kayaknya 28 hari lagi ulang tahun. Ya. Terus itu kayak teror ya buat kamu ya? Terus teror, nanti kurang seminggu lagi aku ulang tahun. Terus 2 hari lagi ulang tahun. Terus, nah, tapi kalau udah menjelang biasanya harus diem. Iya. Ya, jadi itu dari dulu, sebelum pacaran, sebelum menikah ya. Bahkan waktu zaman masih cuma temen ya, kamu suka udah kode-kode ke teman-teman ya. Jadi ini nggak cuma ke aku, tapi ke semua teman-teman tuh kayak udah dikode. Aku ulang tahun, aku mau ulang tahun. Itu berarti kan ada satu hal yang sangat spesial ya buat Dara, arti sebuah ulang tahun itu. Jadi masa sih cuma rasa syukur kamu dilahirkan. Kenapa sampai woro-woro, sampai bikin pengumuman sampai neror orang kalau kamu ulang tahun? Enggak, karena gimana ya, seneng tahu kalau misalnya kayak ada yang ngucapin, artinya kayak ngerasa kayak diperhatiin. Ya, ngerasain kayak disayang gitu kan. Kalau itu artinya kayak ternyata banyak ya yang menghargai hari ulang tahun. Padahal mungkin ada yang ngurus, darahnya kode udah diucapin aja. Enggak. Tapi menurut aku ya senang aja. Kalau dari aku pribadi, aku senang karena ya aku ngerasa banyak yang ikut bersyukur atas kelahiran. Gitu sih aku mikirnya. Menarik. Nah, terus apa ada harapan kamu pengen dikado? Harapan. Biasanya kan
neror orang gitu biar orang tuh tahu kamu mau ulang tahun gitu. Itu kayak siapin kado ya buat aku ya gitu. Iya nggak sih, kan suka gitu kan, masa jadi kayak kode, waduh aku berarti harus cepet-cepet cari kado nih buat Dara nih gitu. Oke. Itu aku ngejawabnya gini, kalau dari umurku, mungkin umur sebelum berapa tahun ya, berarti 5 tahun belakangan ya, ada nggak 5 tahun kita, 4 ya? 5, kalau pacarannya 5. Iya, 5-6 tahunan belakangan itu jujur kayak senang ya, maksudnya dapat kayak kado, kayak orang tukar kado atau apa, itu kayak sebuah perayaan yang mungkin dinanti-nanti, mungkin diharapkan sama banyak orang gitu. Tapi banyak itu lebih kepada common people mungkin. Nah tapi kalau 6 tahun, terhitung dari 6 tahun sampai sekarang, itu aku lebih suka. Umur 6 tahun maksudnya? Bukan, ini apa? 6 tahun dari sekarang. 6 tahun dari sekarang. Iya, itu lebih kayak ya senangnya itu kayak kadonya tuh bukan berupa suatu barang, karena jujur kayak aku pernah nyobain kayak barang gitu, kayak ngerasa itu tuh kayak gampang rusak, dan kalau udah rusak tuh kayak bikin sedih banget, apalagi itu tuh dari orang yang benar-benar ya orang terkasih. Kayak misalnya kita ngasih kado itu tuh misalnya tas atau apa gitu, kalau misalnya rusak itu kayak rasanya tuh kalau rusak tuh sedih gitu jadinya. Tapi kalau misalnya sampai sekarang, dari 6 tahun sampai sekarang itu, dari apa sih bilangnya 6 tahun belakangan ini, itu aku lebih suka di kado sesuatu yang long term, yaitu memori. Ya, tapi kalau misalnya mau dikasih barang juga nggak apa-apa. Tapi kalau aku lebih suka ini sih, kayak memori. Makanya aku suka banget kayak 6 tahun belakangan ini, aku suka kayak beberapa teman-teman yang ngasih perhatian ke aku tentang entah itu apapun bentuknya, itu aku selalu kayak senang aja dan pengen rasanya tuh aku tulis gitu, aku apresiasi, karena pengen aku tunjukin bahwa aku tuh seneng beneran gitu. Oke, kamu kan semenjak kita deket tuh, terutama semenjak kita menjelang jadian tuh. Udah deg-degan ditanya ini gini. Jangan nenek ya. Kamu tuh bilang pokoknya ada seremoni tiup lilin, mau ada kuenya apa enggak, pokoknya ada tiup lilin. Kenapa tuh? Iya, karena gimana ya? Karena tiup lilin itu kayak ya kayak ngerasain ulang tahun. Iya, ngerasain ulang tahun. Ulang tahun kan selalu dirayakan, ayo tiup lilin gitu kan. Nah, nangis. Kenapa? Apa? Nggak suka. Jadi nangis deh. Jadi Udah nangisnya. Udah. Kenapa sih kok nangis? Ya nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya ditanyain tentang yang kayak gitu-gitu, pasti ada nangisnya. Karena sedikit ingat yang cukup membekas di masa kecil. Apa tuh? Ya dulu tuh jadi kalau ingat waktu kecil itu tuh pengen banget yang namanya punya pengen banget namanya ngerasain momen ngerayain ulang tahun bareng teman-teman, kumpul terus tiup lilin. Kan dulu waktu SD kayaknya lihat teman-teman tuh pada sama mamanya atau apa bisa ulang tahun,
itu kayaknya pengen gitu. Lo nggak pernah tiup lilin? Ya pernah, cuman aku ngerasain di masa-masa waktu SD terutama sampai SMP itu bisa dibilang SMP awal ya, SMP pertengahan lah. Iya nggak pernah tiup lilin sih. Memang kalau tiup lilin terus apa yang kamu lakukan? Make wish ya biasanya. Iya, make wish. Make wish. Emangnya harus pakai lilin? Nggak tahu, kayak mungkin udah kayak udah terekam atau sudah mengisyaratkan di dalam hati tuh kalau ulang tahun seremoninya paling enggak tiup lilin, walaupun nggak ada perayaan apa-apa gitu. Tapi udah pernah dirayain belum ulang tahunnya? Ulang tahun waktu kapan nih? Waktu kecil, kan sebelum 6 tahun yang lalu. Dulu sih kalau aku lihat fotonya waktu bayi ya. Waktu bayi? Iya, dirayain keluarga gitu. Berarti nggak inget dong? Nggak ingat. Tapi waktu SD itu sempet pengen banget dirayain. Nah, terus? Jadi dulu waktu SD, kalian teman-teman tuh, cuman aku tuh dulu pada dirayain di salah satu tempat makan junk food lah. Di entah itu di McD atau KFC gitu. Yang sangat terkenal itu ya. Nah terus aku waktu itu tuh kan pengen banget, terus aku bilang ke adalah gitu, boleh nggak dirayain ulang tahunnya di ini, lagi ada rezeki nggak gitu kan. Oh, jadi kamu bilang ke orang tuamu, terus ini apa, pengen dirayain gitu, terus boleh? Enggak kok, nanya dulu ada rezeki nggak gitu, terus iya ada, udah diundang aja teman-temannya gitu. Nah ini emang enak banget sih sama teman-teman SD. Jadi apa, diundang aja teman-temannya gitu. Oh berarti udah fix ya gitu kan. Aku pikir kan nggak tahu kalau ternyata untuk membuat sebuah acara itu kita harus kayak mungkin entah itu DP dulu lah apa gitu kan. Waktu kecil nggak ngerti ya. Iya. Terus kamu udah ngundangin tuh? Aku udah ngundangin beberapa temanku, nanti datang ya di KFC Sudirman yang di Kota Baru itu. Aku ngerayain ulang tahun di sana. Nggak tahu, dulu aku tuh suka banget di KFC Sudirman itu. Terus pengen nanti datang ya gitu kan, ngajakin udah Intan, Ovi, aduh buat teman-teman SD aku minta maaf. Kenapa? Terus pada dateng kan? Pada datang, pada datang, habis itu tapi akunya nggak ada. Sip. Nggak ada sama sekali. Serius? Iya nggak ada. Ngapain? Ketiduran? Enggak. Jadi aku kena PHP gitu. Oh, jadi orang tuamu terus mendadak gak bisa nganterin nih? Nggak tahu, ternyata belum direservasi dan kayak cuman kayak janjiin anaknya gitu loh, biar kayak anaknya tuh nggak nangis atau apa gitu loh. Oh, ngenang-ngenang gitu. Terus teman-temanku udah pada kado, terus aku tahu nggak Dar, aku tuh sampai biar nggak makan, biar makannya pas main gitu. Jadi kamu harus minta maaf buat Rosa, buat Ovi, Runi, Nana, Maher, Teddy, Intan, Dela, atau siapapun teman-teman SD yang mungkin aku nggak nyebutin, aku minta maaf. Tapi untung aku bukan temen SD-mu ya. Emang kenapa kamu teman SD? Hah? Iyalah, bisa tak? Aku bisa ke rumahmu habis itu. Ngapain? Gedor-gedor. Ngapain, minta makan? Minta makan lah. Sambil bawa kado, kan udah dibeli kadonya. Ya kan sayang, nggak dikasihin. Tapi itu serius sih pengalaman yang bikin aku sedih. Maksudnya aku jadi kayak, aduh, aku kayak melakukan mengecewakan banyak orang gitu. Kita masih pada inget nih. Kayaknya sih masih. Intannya masih ingat tuh ya, Intan ya, ingat ya. Maaf ya. Itu gak akan aku lupain sih. Terus
Abis itu emang nggak pernah dirayain lagi? Setelah itu SD enggak ya, tapi pernah dirayain waktu itu sama Mami Rita. Jadi waktu itu SMA. Oh, berarti dirayainnya Waktu di begitu Bali. SMA. Aku kan sempat tinggal di Bali. Terus aku minta sama Mami Rita, boleh nggak aku ngerayain, ngundang beberapa teman deket gitu di Domino's waktu itu. Habis itu terus aku ngundangin teman-teman gitu buat datang ke ulang tahun. Terus jadi kayak itu ngerasain ini banget sih, terharu. Makasih Mami. Ya jadi Dara itu selain sering nodong, itu sering melo sendiri kalau ulang tahun. Iya, kenapa aku melo ya? Ya terutama pas tiup lilin, terus kalau dirayain atau dikasih surprise gitu tuh suka, bukan ya seneng sih, seneng heboh gitu ya, biasa tahu sendiri Dara kayak apa ya. Cuma pasti ada melonya. Apalagi suruh tiup lilin itu dia melo. Makanya suka kepo juga kenapa kok bisa melo. Ternyata ada cerita-cerita yang cukup men-trigger kamu untuk merasakan sesuatu ya di situ. Iya sih. Terus waktu SMA juga sempat kayak dirayain satu kelas gitu. Terus teman-teman waktu aku udah pindah ke Jogja, aku nggak nyangka sih bakal diapresiasi, bakal dihargai sebegitu dalamnya. Kenapa emang? Jadi aku pernah dikasih kado. Kadonya itu isinya toples. Mungkin untuk teman-teman yang masih SMA, SMP ini, cara ini bisa kalian tiru karena ini benar-benar membekas banget di hati. Jadi aku nggak tahu itu koordinatornya siapa, tapi mereka teman-temanku SMA itu IPA 1, mereka ini nulis. Jadi misalnya di satu kelas itu ada 30 anak, mereka nulis wish-nya untuk seorang Dara Lestaria itu apa. Terus habis itu dimasukin di salah satu toples. Jadi satu kertas, satu surat itu isinya satu nama. Bentar, jangan-jangan toples warna pink yang ada di rumah tuh ya? Iya, bener. Itu masih aku simpan sampai sekarang. Masih utuh dan masih Dan aku bagus terharu nih. banget sih. Oh, itu dari teman-temanmu. Oh, asik ya? Asik banget. Seru loh. Itu cara yang menurut aku kenang-kenangan yang cukup membekas banget. Waktu aku dapet itu aku langsung kayak oh my god gitu. Sama beberapa surprise waktu SMA terutama itu udah deh kayak Intan, Kartika, Reni, Mbak Koni, terus Aling. Habis itu ya waktu SMA Pernah nggak dapet kado yang nggak disangka-sangka? Maksudnya yang itu surprise banget. Waktu SMA. Ya kapan aja. Ya dari yang sebelum mengaku lah. Oke, waktu SMA pernah. Itu dari Mbak Koni sama Aling. Kenapa? Jadi aku tuh pernah waktu itu nemenin Mbak Koni untuk ke Solo untuk nemuin AA suaminya Mbak Koni. Abis itu terus aku pernah bilang ya ampun itu tasnya lucu banget gitu, tapi ya cuman ngomong kayak teman gitu, maksudnya ya kan si Aling sama Mbak Koni itu kan ngeliat terus tiba-tiba waktu aku ulang tahun aku dikadoin itu. Sebenarnya itu tuh aku pengen banget emang tas itu, cuman kan harganya mahal gitu. Terus ketika dikadoin itu kayak oh my god gitu, kayak nggak ngerti, nggak bisa ngomong apa-apa. Milih mana? Mentahnya apa tasnya? Kalau sekarang mungkin mentahnya. Buat beli susu kan saya. Buat beli susu sama Pampers. Enggak, tapi kan itu berarti care banget dong, mereka sampai beliin jauh-jauh loh. Iya. Ya kan? Itu care banget sih. Sekarang walaupun mungkin tasnya ada beberapa kulitnya yang udah agak bocel gitu, tapi masih gue simpan. Oh ya? Iya. Tenang, masih disimpan. Kayak
kamu kan dulu juga pernah ngasih aku itu juga sih, itu juga aku terharu banget kalau inget. Jadi guys, Mas Yoga ini itu walaupun terlihat sangar dan terlihat seperti cowok pendiam, sebenarnya dia itu enggak. So dia itu selalu mendengarkan apa yang pasangan atau orang terdekatnya itu mau. Dia care lah gitu. Pada suatu ketika aku ulang tahun dan aku ingat banget, nangis deh. Aku ingat banget waktu itu aku lagi di luar. Habis itu aku pulang ke kos, terus tiba-tiba di kos itu udah ada tulisannya Happy Birthday Dara ya, umur 22 kalau nggak salah, 22 apa 21 aku lupa. Habis itu terus ada kadonya, itu ternyata tas yang aku pengen banget yang ada di Sentro. Tapi belum lagi nabung mau beli itu karena dia tuh bisa dicangklongin sama bisa jadi ransel. Dan aku suka banget bentuknya unik gitu kan, aku suka yang unik-unik gitu kan. Tapi ternyata dia nabung padahal dia lagi bokek juga. Kasih. Jangan nangis lagi nanti putus lagi podcastnya. Okay. Menurut kamu nih, harus nggak sih ulang tahun itu dirayain yang rame? Jadi kan kita sering lihat tuh, kalau aku sering lihat di TV, di film-film tuh ulang tahun tuh biasanya terus dirayain entah di kafe, entah bikin party di rumahnya. Kalau menurut kamu gimana? Lebih enak mana perayaan ulang tahunnya? Menurut kamu tuh ideal? Kalau mungkin kalau untuk umur anak-anak atau balita atau bayi sampai dengan SMP mungkin ya, itu perlu sih kayak ada perayaan bersama teman-teman kayak gitu. Cuman memang nggak setiap tahunnya, tapi mungkin ada satu ulang tahun yang mana itu dirayakan. Nggak harus yang mewah atau apa, cuman ada rasa syukurnya, tiup lilin, berkumpul lah intinya bersama teman-teman gitu, sama sahabat deket. Soalnya nih, jadi kemarin itu, tahun lalu ulang tahunmu kan pas pandemi, di rumah gitu. Itu Dara tuh udah sempet ngarep ada yang dateng, ada yang ngasih surprise atau ngucapin atau apa, jadi tapi nggak ada yang dateng kan. Terus gagal. Itu kan pandemi ya, tapi sempet ya kan. Gini sih, aku tuh orangnya tuh mungkin overthinking kali ya, jadi aduh kalau nggak datang apa aku pernah buat salah ya atau apa gitu loh. Aku jadinya kadang kalau mikir tentang kok nggak datang atau apa gitu, itu kadang-kadang aku enggak sih, sebenarnya mungkin rasa posesif sebagai sahabat kali ya. Pengen setiap tahunnya itu untuk ngejaga silaturahmi juga tetap, paling nggak tuh ada di momen entah itu mereka yang ulang tahun, entah aku yang ulang tahun, tapi kami bertemu dan kami sama-sama mensyukuri akan hari lahirnya mereka atau hari lahirku gitu sih. Jadi ketika nggak berkumpul itu rasanya kayak gitu. Terus gara-gara kagol apa nggak sih? Bukan kagol ya? Bukan kagol. Cuma lebih ke ini ya, lebih ke baper ya. Baper. Nah, terus yang tahun ini malah kamu yang bikin kagol orang. Iya, malah di prank karena teman-teman kemarin tuh datang ke rumah, terus ngirim-ngirim, yang mana diterima sama tetangga lah. Ada yang ternyata bawain sushi, tapi sushi kan nggak bisa ya disimpan, sushi kan enaknya langsung dimakan, tapi aku nggak bisa, aku nggak ada di rumah, terus jadinya
harus dimasukin kulkas, tapi tetap enak, dan menurut aku nggak mengurangi rasanya sih, tetap enak. Pada dasarnya kan aku makan apa aja tetap enak ya. Jadi tapi memang dengan kami harus ngukus dulu gitu, tapi overall enak banget. Makasih teman-teman. Ya, jadi setelah Dara sama aku itu seringnya kalau ulang tahun malah aku culik. Jadi maaf ya teman-teman yang pada kena prank kalau ulang tahunnya Dara. Wah ini nih. Kembali ke cerita yang tadi, kenapa sih aku bilang kalau sebuah perayaan waktu SD atau waktu balita atau entah itu waktu SMP awal gitu penting, bukan penting ya, tapi paling enggak ada lah gitu, karena lebih ke memori sih. Karena kan kayak biasanya kan kalau sebuah perayaan itu biasanya diabadikan foto atau apa, dan itu mempunyai mencetak sebuah kenangan yang mungkin bisa kita ingat-ingat, atau kalau misalnya ada dalam bentuk foto yang terlihat itu kayak kita dibawa ke dalam momen itu. Jadinya itu membuat apa ya kenangan indah tersendiri sih untuk masing-masing orang. Nah, ngomong-ngomong momen nih, kamu lebih suka ngelihat foto yang ada di foto album apa di aplikasi semacam Instagram dan sejenisnya? Kalau sekarang aku pertama album ya. Gak tahu kenapa kalau kita melihat foto di album itu tuh rasanya kayak merinding. Kayak merinding. Iya, jadi misalnya kita foto kayak hantu gitu. Enggak sih. Jadi biasanya kan foto itu di dalam satu album itu kita kayak ada beberapa foto yang berbeda dan itu mewakili setiap momen. Nah, nggak tahu kenapa setiap lihat foto itu kayak kita dibawa ke dalam memori atau kenangan masa itu gitu. Bedanya sama Instagram? Sekarang pun iya, cuman kalau Instagram tuh agak takut ya, nanti kayak Friendster tiba-tiba hilang gitu. Iya gak sih? Tapi kalau sekarang aku sangat suka sih, sangat menjadikan Instagram itu menjadi tempat untuk aku jadiin album kenangan-kenangan apa yang aku lakukan, yang itu cukup membekas gitu loh di hidup aku. Ya, jadi sebenarnya kalau kayak aku tuh lebih suka album ini ya, album fisik ya, cuma kendalanya tuh biasanya di space. Iya. Biasanya gede kan. Dan kalau banyak, kalau semuanya dicetak kan jadinya berapa album tuh, kalau kita hitunglah setahun tuh ada satu album. Sekarang kamu misalnya 27 tahun. Itu 26 atau 27? 26 ya, kok enggak? 26 tahun berarti ada 26 album ya. Itu seberapa tuh di rumah. Terus yang kedua tuh suka lengket. Oh iya sih ya bener-bener. Aku tuh banyak loh foto-foto di album. Kebetulan ibuku tuh rajin banget sih bikin album foto fisik. Tapi sayangnya tuh ya itu udah pada lengket, terus udah ada yang pudar gitu. Makanya kayak aku sih lebih suka dua-duanya ada. Iya aku juga sih dua-duanya ada. Jadi cukup mewakili ya, kalau misalnya nanti ternyata rusak, paling enggak di Instagram atau di media sosial itu bisa ada. Kayak aku sempat kayak, untung aku masukin foto aku tuh di Facebook. Jadi ada foto yang laptop isi di laptopku tuh hilang semuanya. Aku yang hormat ya. Iya, jadinya tapi di Facebook beberapa masih ada. Jadi terima kasih Facebook. Oke, ngomong-ngomong ulang tahun lagi nih. Ada nggak saran buat sahabat ngerayain ulang tahun yang murah ya,
tapi berkesan. Sebenarnya proses selama 6 tahun belakangan ini itu banyak sekali proses yang cukup mengajarkanku tentang apa yang sebenarnya membuat kamu tuh puas. Terutama kalau ulang tahun itu, apa sih yang membuat kamu tuh definisi bahagiamu tuh seperti apa, atau ekspektasi kebahagiaanmu tuh seperti apa. Menarik. Jadi kalau menurut aku, kita harus mengenal dulu kebahagiaannya tuh seperti apa. Dan bahagia tuh banyak banget kita bisa buat, dan ada juga yang free gitu, atau ulang tahun yang mungkin nggak harus yang kita mengeluarkan uang banyak gitu untuk perayaan yang heboh, tuh nggak harus. Untuk aku ini ya, seorang Dara yang 6 tahun belakangan ini ya lebih mengenal diri, itu menurut aku nggak harus. Karena apa? Ada banyak sebuah perayaan yang mana justru itu kayak kita lebih bersyukur, lebih lebih mendekat dengan Sang Pencipta, lebih menikmati, lebih lebih bisa bersyukur lah, intinya seperti itu. Kayak aku sama kamu dulu kan pernah jadi Mas Yoga itu dulu pernah nyulik aku itu di suatu tempat yang mana itu aku belum pernah ke tempat itu, dan itu cukup surprise banget buat aku. Dia itu ngajakin aku ke Bukit Moyeng, Puncak Moyeng, yang mana itu jalanannya super angker guys. Maksudnya angkernya itu karena dia tuh belum ada jalannya gitu menuju ke sana, dan dia ngajakin ada ya jalan setapak. Iya, jalan setapak, tapi kita nggak ngelewatin setapak ya, baru siangnya ngelewatin setapak. Oh gitu ya? Malam-malam gitu. Jadi dia ngajakin aku tuh malam-malam jam 8, jam 9-an. Jam setengah 10 kita berangkat dari rumah. Setengah 10, biar jam 12 tuh kita sampai sana. Dan terwujudlah itu, kami ke Puncak Moyeng. Pakai kesasar dulu ya? Pakai kesasar dulu, dan kesasarnya itu bener-bener serem banget, spooky banget. Dan tapi itu surprise banget sih. Kami bisa benar-benar menikmati ulang tahun yang mana kita lebih menikmatinya karena sunyi. Terus jadi kita kayak lebih refleksi diri, lebih apa sih yang udah setahun belakangan ini lakukan, apa sih yang harus kita lakukan, apa sih yang harus diperbaiki dari diri. Itu menurut aku enak banget sih. Itu butuh yang seperti itu, paling gak setahun sekali gitu. Itu makanya kenapa kalau aku ulang tahun biasanya ngilang. Oh gitu ya? Karena enak ya. Waktu itu kebetulan banget, itu beruntung banget loh kamu. Jadi kita sampai sana jam 11 lebih dikit ya. Terus diriin tenda, terus siapin kompor, terus kita masak mie nyemek ya waktu itu ya. Masak mie nyemek. Irit guys. Iya, terus kita cuma pakai lilin mati lampu di mie nyemek itu ya, diakali lah gimana bisa ada lilinnya di situ. Terus pas jam 12 kita bisa tiup lilin. Pakai mie nyemek ya, bawa kompor sendiri, bawa panci sendiri, sama di dalam tenda. Iya. Habis itu hujan. Bener. Beruntung loh kamu. Itu beruntung banget sih. Jadi nggak lama dari aku tiup lilin itu hujan. Nah itu salah satu gambaran kita sebuah perayaan itu nggak harus kok yang namanya heboh-heboh. Kadang di tempat atau menciptakan momen yang bisa dikenang long term sampai mungkin sampai tua nanti kita, itu ada ceritanya gitu. Jadi aku selalu request, terutama 6 tahun belakangan ini, ke Mas Yoga untuk
kalau ngasih ulang tahun jangan kasih barang, kalau ngasih barang nggak harus ulang tahun kok gitu. Tapi nggak harus ulang tahun kok, biar lebih sering ya. Pas ulang tahun kan setahun sekali. Tapi kasih aku memori yang mana kita bisa sama-sama ngingat ketika kita tua nanti, sampai mungkin kita udah nggak ingat tapi kita bisa melihat dari foto atau video yang kita buat sekarang. Nah, sama requestnya Dara itu selalu minta tulisan. Ya aku emang seringnya kalau ngucapin bahkan kado buat teman-teman itu pasti ada tulisan ya. Cuma kalau yang buat Dara biasanya sampai berlembar-lembar gitu, sampai lebih dari 1 halaman. Itu malah ternyata dinanti. Aku malah sampai bingung, kok malah yang ditunggu tulisannya, padahal ya cuma tulisan, tapi aku nggak kasih apa-apa, bahkan cuma tulisan aja dia udah seneng gitu, apa nggak usah dikasih apa-apa ya gitu. Itu harus dikasih cintamu. Itu jadi nggak tahu ya, Dara seneng banget sama tulisan. Emang kenapa sih puitis ya? Kamu itu dalam menyusun sebuah kalimat atau paragraf itu indah. Oh. Ya, itu kayak Kenapa? Indah nggak apa tahu ya. bingung? Ya kadang ada yang bingung, makanya aku tanya. Aku suka, jadi kayak misalnya kayak dalam sebuah surat-suratnya itu ada dia kayak membangun sebuah cerita yang mana kayak gimana ya, lucu aja gitu. Jadi aku biasanya kalau nulis ucapan ulang tahun terutama buat Dara gitu, aku bisa bisa mengungkapkan yang biasanya secara lisan aku nggak bisa ungkapkan. Jadi mungkin kayak gombalan-gombalan gitu ya, gombalan-gombalan apa cerita-cerita yang mungkin menurut Dara itu puitis, cuma sebenarnya itu karena jarang terungkap di secara lisan, jadi secara tulisan aku bisa lebih bebas mengekspresikan sesuatu. Ya itu yang aku suka, karena aku kadang susah. Aku tuh justru kayak bisa ngombal-ngombal langsung, cuman kalau misalnya di tulisan tuh kayak tiba-tiba ngeblank gitu. Tapi itu sih aku yang selalu aku nantikan tuh, salah satunya adalah tulisan Mas Yoga. Dia tuh pinter banget untuk menciptakan momen-momen yang mana selalu membuat terharu, selalu membuat senang, selalu membuat makin jatuh cinta setiap harinya. Iya pokoknya. Amin. Gitulah. Oke. Mungkin kamu ada pesan-pesan buat para sahabat tentang temanya, mungkin ulang tahun gitu. Apa, pengen berpendapat apa gitu sama para sahabat? Teruntuk para sahabat yang ada dimanapun kalian berada saat ini, yang mungkin sedang melihat video ini, apa ya? Mungkin nikmatilah apa yang sedang kalian rasakan saat ini, karena kita tidak pernah tahu tentang kesempatan, umur, maka syukurilah apapun itu. Kan itu kali. Ya, sama tadi kalau dari ceritanya Dara, kenalin kesukaan kamu, Ya. sesuaikan perayaan ulang tahun yang kalian suka. Tidak harus mahal, tapi justru berkesan. Itu yang paling penting. Yes, kenapa berkesan? Karena kalian sendiri yang menciptakan memori itu, entah itu dari orang terdekat atau kalian sendiri, biar bisa berkenang sampai kapanpun. Berarti menurutmu penting ya ulang tahun ya? Penting, karena itu cara menghargai kita akan hari lahirnya kita di bumi, di dunia. Ya, hari yang terbaik di dalam hidup kita itu adalah ada 3. Apa? Pertama, saat kamu dilahirkan. Ya. Yang kedua adalah saat kamu tahu kenapa kamu dilahirkan. Yang ketiga, saat kamu mati, di mana kamu sudah mencapai apa tujuan kamu dilahirkan. Nangis.
nangis lagi. Ya udah. Oke, sampai jumpa di cerita selanjutnya. 3, 2, 1. Terima kasih.